Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi di channel Dosen RN bersama saya Rina Novita. Kali ini kita akan mengenal sebuah aplikasi yang dapat kita gunakan untuk merancang atau mendesain sebuah media pembelajaran. Nah, apa itu aplikasinya? Yaitu OBS Studio. Nah, ini adalah ikon atau tampilan desktop dari OBS Studio. Banyak sekali aplikasi yang dapat kita gunakan untuk membuat atau merancang sebuah media pembelajaran. Nah, ada yang namanya Camtasia, ada Filmora, ada BB Flashback, dan ini adalah OBS Studio. Nanti pada video berikutnya kita bisa ulas masing-masing ya, apa kelebihannya dan yang mana yang terbaik. Nah, sebenarnya yang terbaik itu adalah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kita lanjut. Kita akan buka dulu aplikasi OBS Studio-nya ya. Nah, tampilan awalnya adalah seperti ini. Nah, ini untuk tampilan layar tampilannya itu berwarna hitam. Nah, kemudian untuk ini yang di bawah ini ya. Ini ada scene, ada source, ada audio mixer, ada scene transitionnya. Nah, kemudian ada control. Nah, kita akan banyak bermain di sini. Nah, kita lihat dari yang sisi kanan dulu ya. Ini di bagian kontrol itu ada 5 tombol ya yang tersedia di sini. Ada start streaming. Ini lebih dominan digunakan oleh para gaming ya, yang membuat konten tentang games yang lagi streaming. Nah, ini akan sangat membantu sekali ya apabila kita menggunakan OBS Studio ini. Kemudian ini ketika kita merecord secara offline, artinya tidak streaming, kita bisa record dengan menggunakan ini ya. Kemudian ini adalah studio mode. Ini artinya kita mau mengganti mode kita ya. Ini kalau studio mode kita aktifkan, tampilannya menjadi seperti ini. Di sini layar kita bekerja ya. Di sini nanti hasilnya bagaimana. Oke. Kemudian ada setting. Di setting ini adalah berupa pengaturan. Nah, ini yang umum ya. Yang ini ada general ya, ini tidak terlalu banyak kita ubah. Kemudian ini ya pilihannya stream. Kemudian outputnya bagaimana. Nah, di sini. Kemudian untuk audio, nah ini kita bawa yang standar dulu. Ya, ini videonya mau berapa ukurannya. Untuk ukuran layar desktop kan ini cukup ya. 1366 kali 768. Kemudian ada hotkey. Ini kalau kita mau gunakan tombol-tombol. Ya, misalnya kalau kita start streaming apa namanya shortcutnya. Nah, jadi kita bisa gunakan keyboard. Misalnya untuk start recording ini yang merah ini yang paling penting ya, yang maksudnya kita bisa gunakan F9 dengan apa misalnya. Kalau cuma satu tombol aja itu ada kemungkinan nanti salah tekan. Jadi memang disarankan ya untuk membuat shortcut ini kita bisa menggunakan beberapa tombol, kombinasi beberapa tombol. Misalnya Shift F9 ya. Nah, Shift tambah dengan F9. Oke. Shift F9 gitu. Ya, langsung tekan tombolnya Shift dengan F9. Dia akan otomatis ini akan terbuat langsung ininya shortcutnya. Oke, untuk stop misalnya
Shift F1. Nah, gitu. Oke. Ini advance untuk tingkat lanjutnya. Ya, kalau sudah kita bekerja di setting ini ya, kita bisa ini apply dan oke kan. Jadi kita enak ya kalau mau start recording atau stop, kita tinggal mengingat tombol yang kita buat tadi. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, setelah kontrol ada scene transitionnya. Nah, ini kita ingin scene transition, bagaimana transisi dari setiap scene yang kita buat. Nah, scene itu di mana? Nah, di sini. Di bagian paling kiri nanti kita akan bekerja dengan scenes. Oke, bagi yang pernah belajar dengan menggunakan Adobe Flash ya, itu akan sangat kenal sekali dengan scene ya. Nah, di sini juga kita akan bekerja dengan menggunakan scene. Artinya ini akan mudah dan akan sangat membantu kita. Berikutnya ada audio mixer, ini adalah suara ya. Nah, apalagi nanti kalau kita memasukkan banyak video di dalamnya, kita bisa atur suaranya di sini. Misalnya kita punya beberapa scene ya. Contohnya kita punya scene untuk intro, untuk materi kita, kemudian untuk penutup atau video closingnya ya. Nah, akan lebih bagus kalau suaranya itu bisa kita sesuaikan. Artinya jangan sampai intronya terlalu keras, kemudian pas kita berbicara atau konten di dalamnya itu suaranya agak kecil, kemudian pas penutup keras lagi, kan itu tidak bagus ya. Nah, di sini adalah di audio mixer ini ya, kita bisa mengatur nanti di sini. Nah, kemudian ini adalah source. Nah, antara scene sama source ini dia akan berkaitan erat ya. Artinya scene di sini adalah sebuah folder, kemudian source ini adalah isi dari folder tersebut. Nah, untuk OBS sendiri dia akan bekerja atau berjalan menggunakan scene by scene. Nah, contohnya seperti apa? Nah, misalnya kita ulang dulu ya. Kita mempunyai sebuah kita mempunyai sebuah scene yang sudah kita beri nama materi. Nah, untuk membuat awalnya kita bisa tinggal klik ini tambah ya. Nah, apa nama yang akan kita buat? Misalnya ini namanya adalah materi. Nah, di dalam materi ini nanti kita akan membutuhkan source ya, atau isi di dalam folder materi ini apa saja. Nah, untuk mengisinya kita akan di sini akan bekerja di pada bagian source dengan menekan tombol plus. Nih. Misalnya ini ada berapa ini? Ada banyak ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya audio input, ketika kita akan menggunakan audio, tambahkan suara. Kemudian audio output ya, ada browser ketika kita mau menampilkan hasil dari browser. Kemudian ada color source, ada display capture, ada game capture, ini untuk para pembuat game ya. Kemudian untuk memanggil image, kemudian image ratio. Nah, ini nanti bisa kita lihat saja sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, misalnya kita mau menambahkan sebuah gambar. Nah, tinggal kita pilih ya, kita mau masukkan gambar, kita klik image. Nah, terus list image. Apa namanya? Nah, bagusnya kita kasih nama sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalnya namanya adalah papan tulis. Kita mau memasukkan gambar papan tulis, pilih OK. Nah, cari posisinya di mana. Nah, ini kita masukkan gambar papan tulis. Gunanya kita buat seperti itu adalah nanti ketika kita mau mengubah, kita tinggal
cari namanya saja ya, tidak perlu ini milih salah satu ya. Nah, ini akan sangat membantu kita nantinya. Nah, coba ini bisa kita perbesar dengan ya menarik ini agar hasilnya proporsional. Jangan lupa ditekan tombol shift ketika menarik. Ini dia. Oke, ini adalah papan tulis. Nah, misalnya kita mau menampilkan sebuah papan tulis yang di dalamnya terdapat ini materi yang akan kita ajarkan. Nah, nanti kita akan mengkombinasikan dengan sebuah memanggil ya sebuah slide PowerPoint yang sudah kita siapkan tentunya. Nah, sebelumnya jangan lupa kita siapkan background ya, tambah image lagi. Kasih nama background. Oke, kita cari gambarnya di mana, kita simpan. Nah, backgroundnya ingin seperti apa? Ada gambar-gambar simpel aja dulu ya. Nah, oke, kita buat selebar layar ya, atau halaman kerjanya ya, lembar kerjanya. Nah, ini kan berlebih ya. Kalau berlebih kita tinggal potong dengan cara menekan tombol Alt, kemudian kita geser, kita paskan dengan layar yang kita miliki. Nah, papan tulisnya tertutup kenapa? Karena posisinya adalah di ini ya, di papan tulisnya di atas, kemudian backgroundnya di atas dan papan tulisnya di bawah, sehingga kita perlu memindahkannya ya. Ini tinggal dipakai ini aja, tombol untuk memindahkan. Nah, ini tampilan dari papan tulis kita sudah di depan. Nah, kalau ini rasanya posisinya udah pas, kita tinggal matikan aja atau kunci agar tampilannya atau gambar yang sudah kita tata ini tidak lari-lari. Nah, kita kunci. Oke. Nah, jadi ini kita tidak bisa lagi menggesernya. Kalau mau mengaktifkan lagi, tinggal kita klik gambar kunci. Tinggal kita klik ini dan kuncinya akan terbuka, sehingga kita bisa ya mengaturnya kembali. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, oke, berikutnya kita mau menghadirkan ya di layar ini atau di papan tulis ini adalah slide PowerPoint yang kita siapkan untuk media pembelajaran. Nah, caranya adalah kita tinggal klik tambah, kita pilih di sini Windows Capture. Ya. Oke, kita ambil di sini apa namanya, misalnya slide. Oke. Nah, kita cari dulu file kita di mana. Jangan lupa kita buka dulu. Ini coba tutup dan oke, ini PowerPoint-nya udah tampil. Ini kan tampilannya seperti ini ya.
Nah, biasanya kalau PowerPoint-nya seperti ini kan kurang bagus ya. Sebaiknya kita kita slideshow kan untuk tampilan PowerPoint kita. Nah, di sini kita ada pengaturannya. Ya, caranya adalah ambil slideshow, kemudian pilih ini setup slideshow. Kemudian pilih yang tombol yang kedua, yaitu browse by an individual. Pilih OK. Kemudian klik ini from beginning. Nah, dia ya. Nah, oke, coba kita lihat lagi di lembar kerja OBS kita. Nah, ini di-OK-kan, ya, tampilannya seperti ini. Nah, langkah kita selanjutnya adalah kita sesuaikan seukuran papan tulis yang sudah kita siapkan. Nah, ini ya. Oke, tinggal ditarik. Nah, ini menyisakan ini ya, ada layar hitam dan tentunya ini mengganggu ya. Oke, caranya adalah kita tinggal tekan Alt, kita bisa potong dia. Nah, ini tinggal kita lebarkan lagi. Oh. Oke, silahkan diatur ya masing-masing. Nah, ini dia ya. Jadi kalau ini perlu kita ingat ya, untuk slide PowerPoint-nya ini jangan sampai kita minimize atau kita tutup. Karena kalau kita tutup atau kita minimize, tentunya ini dia tidak akan tampil di sini. Nah, jadi ketika kita mau mengubah atau memindahkan ya, di sini akan sama ya yang tampil. Nah, oke, ini tentu akan sangat memudahkan kita ya ketika kita akan melakukan presentasi atau memberikan materi yang menggunakan PowerPoint tentunya. Nah, ingat ya, jangan di minimize ataupun jangan di close. Nah, berikutnya kita butuh, kalau kita mau menampilkan video capture kita ya, atau ini kita bisa menggunakan icon ini ya, ada icon lagi ya, bentar. Nah, ada pilihannya di sini kalau kita ingin menampilkan wajah kita. Tapi sebelumnya kita mau menambahkan sebuah gambar lagi ya. Ya, kita mau menambah gambar. Pilih image, misalnya apa namanya ya, kita mau ada kotak di dalamnya, kita misalnya kotak aja ya. Kita mau menampilkan wajah kita nanti. Nah, ini aja ya gambarnya.
Oke, untuk gambar-gambar nanti bisa dicari aja. Oh, ini nggak PNG, harusnya kita cari yang PNG. Oke, kita cari yang lain. Image. Oh, ini kayaknya juga nggak PNG ya. Nah, bagusnya kalau mau cari gambar, cari yang PNG, jadi latarnya hilang ya. Nah, misalnya di sini ada yang menerangkannya misalnya ya. Oke. Kemudian kita mau capture diri kita. Kita tambahkan di sini video capture device. Oke, ini saya misalnya. Nah, jangan kaget ya, karena nah, ini juga bisa kita potong. Kita bisa potong sesuaikan dengan ukuran. Nah, misalnya pengen tampilannya cuma segitu aja. Kemudian kita perkecil. Ini jangan lupa ya, yang udah oke ini kita langsung kunci aja ya, biar nggak hilang-hilang dia. Nah, ini kalau kita mau menampilkan diri kita di sini. Oh, sorry. Udah. Tangannya aktif kali ya. Nah, misalnya kita punya gambar kita di sini misalnya. Nanti kita bisa ini ya. Ini kita bisa capture video capture kita letaknya di sini. Jadi kita bisa bekerja di sini untuk slide-nya tetap bisa berjalan dan kita bisa menerangkan ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kira-kira untuk OBS ya lebih enak ya seperti ini. Tinggal nanti kita tambahkan lagi intronya gimana, kemudian outro-nya gimana ya. Nah, dan kita nanti akan merecord berdasarkan scene yang kita butuhkan. Oke, kalau kita mau melakukan perekaman terhadap video yang kita buat ini, kita tinggal klik saja ini ya, bagian start recording. Nah, oke, misalnya kita mau start recording dulu untuk yang pertama, Ctrl Home. Oke, baik. Kita mau menjelaskan ya, ini tentang algoritma penjadwalan. Nah, ini karena di dalam penjadwalan CPU ini kita punya banyak proses dan tentunya kita akan memilih yang mana yang akan kita proses terlebih dahulu. Makanya di sini ada algoritma penjadwalan. Nah, ada beberapa ya. Ada ini ya materinya. Ini ada perhitungannya juga ya. Ini ada kelemahannya. Kemudian ada yang kedua itu SCR. Nah, ini oke ya, kita seperti itu.
Nah, ini sekian, terima kasih. Oke. Nah, kalau sudah kita akan lihat stop. Atau kita sudah siapkan tadi tombol kita Shift F1. Nah, hasilnya kita bisa lihat di bagian sini. Kalau dari sini kita bisa lihat di setting, kemudian ini di output ya, di bagian setting, kemudian kita lihat di output, kita letakkan video kita itu di bagian mana. Ternyata di C user ini, kita tinggal cari lokasinya. Di C user kasus, kemudian video. Nah, ternyata ini dia. Oke, kita lihat hasilnya. Hasilnya kok nggak merecord ya? Oke, coba kita ulangi sekali lagi. Oh iya iya iya. Begini ya, kenapa dia tidak record? Oke, kita cek di sini. Hasil recordnya yang di bagian program ini. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita ulang lagi sekali lagi ya. Kita pilih Start Recording dan kita bisa buka aplikasi slide kita ya. Nah, kita bisa menerangkannya di mana itu tentang materi kita yang akan kita paparkan di sini. Nah, ini kita tinggal jalankan dan apa yang kita tampilkan di PowerPoint di OBS-nya juga akan sama tampilannya. Nah, ini ada contohnya, ada kelemahannya. Nah, kira-kira seperti itu. Yang ini ya, apa menariknya di OBS ini ya, kita bisa apa ya? Ya, ada kelebihannya tersendiri ya. Nanti kalau sudah mencobakan atau menggunakan aplikasi OBS Studio ini, tentunya ada ini ya, ada sesuatu yang berbeda. Hasilnya kita stop. Dan kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini dia.
barangkali nanti bisa kita hanya sesuai dengan keinginan kita. Yes, sangat simpel, sangat mudah ya, dan tentunya sangat menarik. Video kita berikutnya buat tutorialnya bagaimana cara kita menginstal aplikasi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.